Shalom, kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan dan pagi ini kita bersua lagi. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita teruskan, mari kita tunduk dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, Tuhan yang selalu mendampingi kami. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dan sucikan kami dari segala dosa kami. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk pagi ini kita akan mendengarkan satu lagi firman Tuhan yang dipetik di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-40, ayat yang ke-2e. Dan kalau kita membaca itu di dalam bahasa Inggris, dia berada sebenarnya dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang kedua, tetapi ada terjemahan yang menyebabkan ayat ini dipetik dari Mazmur 40 ayat yang ketiga. Tidak apa-apa, mari kita bacakan ayat ini. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kesaksian Raja Daud. Seorang raja yang dikasihi Tuhan, seorang raja yang Tuhan katakan sebagai dikasihinya karena ketaatan dan penurutannya. Bagaimanapun saudara, sebagai seorang raja, Daud juga mempunyai masa-masa yang sukar di dalam kehidupannya. Ada masa dia berada dalam suasana yang jauh ke bawah. Ada masanya dia berada di atas. Itulah sebabnya di dalam ayat ini dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada masanya, ya, kalau kita ataupun seseorang jatuh ke dalam lubang yang mempunyai lender yang banyak, ada banyak lendernya, dan dipenuhi dengan lumpur yang sangat dalam. Biasanya, kalau seseorang jatuh ke dalam lubang seperti ini, seperti juga binatang, adalah menjadi amat sukar baginya untuk keluar dari lubang yang seperti ini. Dan tanpa bantuan orang lain, selalunya itu menyukarkan, malah terlalu sukar bagi seseorang atau siapa juga untuk keluar dari lubang yang mempunyai lender atau lumpur yang sangat dalam ini. Raja Daud membahasakan pengalaman kehidupannya berada di titik rendah sebagai berada di dalam lubang kebinasaan dari lumpur rawa. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah maksud lubang kebinasaan dan lumpur rawa dalam kehidupan kita? Ada banyak yang kita boleh samakan dalam keadaan ini. Ada masanya kita menggali lubang permasalahan yang datang daripada keinginan daging kita. Sehingga apabila kita terjebak di dalamnya, kita tidak dapat keluar. Ada masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menyebabkan kita tidak dapat bergerak lagi. Itu adalah lubang kebinasaan dan lumpur rawa yang memerangkap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Daud mengatakan bahwa pada waktu dia terperangkap di dalam lubang kebinasaan ini, tiada siapa yang dapat mengeluarkan dia daripada lubang kebinasaan dan lumpur rawa ini. Dan pada waktu itulah Tuhan melihat keadaannya dan Tuhan datang kepadanya untuk menyelamatkan dia, untuk mengeluarkan dia dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, lumpur rawa dan lubang kebinasaan yang menjerumuskan Raja Daud di dalam kebinasaan itu
mungkin sama dan juga mungkin tidak sama dengan pengalaman yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, lumpur rawa dan lumpur kebinasaan, lumpur yang membawa kita terjebak ini berbagai macam. Begitu juga lubang kebinasaan adalah berbeza-beza mungkin yang kita alami dalam kehidupan kita. Apapun dia, sama ada di dalam terperangkap dengan hawa nafsu sendiri, atau kita terperangkap dengan cita-cita menggunung kita. Kita terperangkap di dalam situasi di mana kita ini mau melakukan sesuatu di luar Tuhan. Itu semua adalah lumpur rawa dan juga lubang kebinasaan yang biasanya kita tidak dapat melepaskan diri kita kecuali kita kembali untuk berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan dan hanya Tuhan saja yang dapat menyelesaikan dan menyelamatkan kita dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa ini. Saudara-saudaraku, saya tidak bermaksud untuk menguraikan apakah lubang kebinasaan dan lumpur rawa yang mungkin Anda dan saya alami. Tetapi cukup untuk saya katakan bahwa di setiap permasalahan yang kita terjerat, di setiap permasalahan dan juga perkara yang kita tidak dapat lari kemana-mana, malah tidak ada siapa-siapa yang dapat menyelamatkan kita. Tuhan bersedia untuk menyelamatkan kita. Dan hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, lumpur kebinasaan, dan juga lubang kebinasaan, lumpur rawa yang dimaksudkan, kita jangan memanggil nama lain. Tetapi kita panggillah Tuhan. Karena Tuhan ada dan Dia mau menyelamatkan kita dari lubang kebinasaan dan dari lumpur rawa yang memerangkapkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah renungan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan saudara dan saya akan terus datang kepada Tuhan di dalam doa dan di dalam seruan pribadi, di dalam tangis kita ketika kita berada dalam kesesakan. Supaya Tuhan datang membantu. Dan jangan lupa, ketika kita sudah dikeluarkan oleh Tuhan dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa ini, jangan lupa untuk sentiasa berada di dalam Tuhan, supaya kita tidak terjebak lagi dengan lubang kebinasaan dan juga lumpur rawa ini. Tuhan memberkati, dan mari kita tunduk berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Oleh sebab ketika kami berada dan terperangkap di dalam lubang kebinasaan, lumpur rawa, Tuhan datang menyelamatkan kami. Dan ketika kami berseru di dalam tangis esak kami, di dalam kesedihan kami, di dalam kami mencucurkan air mata oleh sebab kami terjebak di dalam keberdosaan kami, Tuhan memanggil dan menyelamatkan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk tindakan-Mu menyelamatkan kami. Bapa di surga, sesuai dengan itu pada hari ini kami mau berserah kepada Tuhan, tubuh dan rohani kami. Kami serahkan kepadamu, supaya Engkau dapat memulihkan kami dari segala macam kehidupan duniawi yang membawa kami terperangkap di dalam lubang kebinasaan dan lumpur rawa ini. Bapa di surga, kami juga mohon pada pagi ini supaya Tuhan memberkati kami, menjauhkan kami dari sakit, penyakit, dan COVID-19. Memberkati kami di dalam pekerjaan, memberkati kehidupan kami supaya kami berkecukupan sepanjang masa. Dan terlebih berkati kami ya Tuhan, agar kami sentiasa hidup di dalam Engkau, sehingga hidup kami bukanlah hidup kami lagi, tetapi Tuhanlah yang bekerja dan Tuhanlah yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan dan seluruh umat manusia pada hari ini dan di hari yang seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.